Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesesuaian isi deklarasi HAM dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. DUHAM sendiri merupakan kependekan dari Universal Declaration of Human Rights yang berarti pernyataan dunia tentang perlindungan hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Selaras dengan deklarasi tersebut, Indonesia menegaskan secara lebih rinci mengenai hak asasi manusia dan merevitalisasi hukum HAM dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu pertanyaannya, bagaimana kesesuaian antara isi DUHAM dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang isi Deklarasi Universal HAM, yaitu DUHAM. Langsung saja, yang pertama ada kebebasan dan juga kesetaraan. Isi DUHAM pada pasal 1 yaitu semua orang dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan juga hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan juga hati nurani, hendaknya bergaul satu sama lain di dalam persaudaraan. Isi tersebut setara dengan UU Nomor 39 pada tahun 1999 pasal 3 ayat 1, yaitu setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan juga sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara di dalam semangat persaudaraan. Yang kedua ada HAM untuk semua. Yang ketiga itu ada hak atas hidup, keamanan dan juga kebebasan. Yang keempat ada hak untuk bebas perbudakan. Yang kelima ada hak untuk bebas penyiksaan. Yang keenam itu ada hak atas kesetaraan di mata hukum. Yang ketujuh itu ada hak akses terhadap hukum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya DUHAM pasal 8 ya, hak mendapat pendamping hukum dijelaskan juga pada pasal 7 Undang-Undang HAM. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional. Selanjutnya pasal 9 dari hak penahanan yang tidak sesuai hukum dijelaskan juga pada pasal 34 Undang-Undang HAM ya, setiap orang tidak boleh ditangkap, dipaksa, ditahan, dikecualikan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang ya. Pasal 10 hak diadili secara adil dan terbuka DUHAM, dan dijelaskan juga pada pasal 17 isinya sama. Pasal 11 tidak bersalah hingga terbukti bersalah dijelaskan juga pada pasal 18 Undang-Undang HAM. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah ya, sampai bukti kesalahannya terbukti sah. Ya, pasal 12 hak atas privasi dijelaskan juga pada pasal 32 Undang-Undang HAM, isinya sama. Pasal 13 bebas berpindah tempat ya, dijelaskan juga pada pasal 27 setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah tempat atau berganti wilayah ya. Dijelaskan juga pada pasal 24 berhak mendapatkan perlindungan ya. Dijelaskan juga pada pasal 28 Undang-Undang HAM setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain ya. Dijelaskan juga pada pasal 15 hak kewarganegaraan. Dan dijelaskan juga pada pasal 26 Undang-Undang HAM ya, setiap orang memperoleh mengganti atau mempertahankan status setiap warga kewarganegaraannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak kebebasan berekspresi. Terdapat pada DUHAM pasal 19 yang berisi setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Isi DUHAM tersebut setara dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 23 ayat 2 yang berisi setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya dengan cara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperlihatkan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Selain itu, terdapat hak memiliki properti terdapat pada DUHAM pasal 17 setara dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 36. Hak kebebasan beragama dan berpikir terdapat pada DUHAM Pasal 18 setara dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22. Hak untuk majelis umum terdapat pada DUHAM Pasal 20 setara dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 24 Ayat 1. Hak untuk berdemokrasi terdapat pada DUHAM Pasal 21 setara dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43. Selanjutnya pasal 22 isi DUHAM itu tentang hak jaminan sosial yang dijelaskan juga pada Undang-Undang HAM pasal 41 dan juga pasal 62 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan kehidupan yang layak. Pada pasal 23 dijelaskan tentang hak untuk bekerja dan sebagai pekerja, dijelaskan juga pada Undang-Undang HAM pasal 38, pasal 16 dan juga pasal 39. Pada pasal 24 ada hak untuk istirahat dan bersantai. Ini juga dijelaskan pada Undang-Undang HAM pasal 61 bahwa setiap anak itu berhak untuk beristirahat, berkreasi, dan berekreasi. Selanjutnya pada pasal 25 ada makanan dan tempat tinggal. Pada pasal 40 ini sesuai dengan isi pasal 25 berbunyi setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan kehidupan yang layak. Pada pasal 26 ada hak atas pendidikan sesuai pada Undang-Undang HAM pasal 12, pasal 48 dan pasal 60 ayat 1 dan 2. Pada pasal 27 ada hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya juga dijelaskan pada Undang-Undang HAM pasal 13. Pada pasal 28 ada hak atas dunia yang adil juga dijelaskan pada Undang-Undang HAM pasal 35. Pada pasal 29 ada hak tanggung jawab yang dijelaskan juga pada Undang-Undang HAM pasal 67, pasal 68 sampai pasal 72. Dan selanjutnya pada pasal 30 terakhir ada kebebasan dari gangguan-gangguan lainnya. Ini sesuai pada Undang-Undang HAM pasal 74 dan 73. Nantinya akan kami cantumkan bagi teman-teman yang ingin mengetahui hasil analisis dari kelompok kami, yang akan kami bagi linknya di bawah video ini. Dari analisis yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa isi dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sudah sesuai dengan isi DUHAM, dengan tetap disesuaikan pada kebijakan negara. DUHAM ini menjadi standar keberhasilan penegakan HAM di seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita hormati hak asasi manusia. Manusia kan manusia, sebab permasalahan hak asasi manusia bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait. Namun, sebagai mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita ikut andil dalam penegakan HAM di Indonesia. Tegakkan hukum, jangan lupakan hak asasi manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.